Sebelumnya saya sudah mengajak teman-teman semua untuk melihat apa yang menjadi ciri fiksi realistis dan apa juga yang menjadi unsur dari fiksi realistis. Nah, dalam video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat apa yang harus teman-teman hindari ketika menulis fiksi realistis. Fiksi realistis akan sempurna jika dipadukan dengan unsur-unsur yang ada di dalam fiksi realistis dan kemudian mencirikan bahwa itu memang adalah sebuah karya sastra yang berbentuk fiksi realistis. Tapi dalam proses penulisan ini ada beberapa hal yang harus teman-teman hindari. Karena jika Anda atau teman-teman semua tidak menghindari hal ini, maka kesan realistis dalam penulisan fiksi Anda itu akan menjadi tidak dapat dipertahankan lagi. Karena sekali lagi, fiksi realistis yang nantinya memiliki dua hal yang harus Anda hindari ini akan sekaligus meruntuhkannya sebagai sebuah pengertian dari fiksi realistis. Nah, apa saja dua hal yang harus dihindari ketika Anda menulis sebuah fiksi realistis? Mari kita lihat dari yang pertama. Pertama yang harus Anda hindari ketika menulis fiksi realistis adalah terlalu klise atau biasa-biasa saja. Inti dari permasalahan ini adalah novel fiksi yang Anda tulis tidak boleh membosankan. Dan jebakan ini menjadi lebih besar jika itu dalam ranah fiksi realistik, karena isunya yang ada dalam lingkup kehidupan sehari-hari. Fiksi realistis memang harus berurusan dengan masalah sehari-hari yang relevan. Namun, tugas penulis adalah mengubah isu-isu tersebut menjadi cerita yang menarik bagi pembaca. Nah, fiksi realistis sama sekali tidak boleh membosankan. Jika Anda menulis sebuah buku tentang seorang pria yang pergi ke kantor setiap hari, menghadiri undangan pernikahan, meninggal dengan bahagia pada usia 76 tahun, contohnya, maka ini secara teknis dapat kita sebut sebagai fiksi realistis, tetapi jelas ini bukan sesuatu yang menarik bagi pembaca. Apa yang menarik dari orang yang pergi ke kantor setiap hari, menghadiri undangan pernikahan, melakukan hal-hal biasa dalam sehari-hari, kemudian meninggal dengan bahagia pada usia 76 tahun atau lain sebagainya. Adalah cerita yang sangat sering kita dengar, dan apa hal yang menarik dari sini? Tentu tidak ada. Nah, dalam cerita jenis apapun harus ada konflik untuk membuatnya menarik, termasuk juga fiksi realistis. Kamu mungkin bisa membuat tokoh cerita harus memerantau keluar kota dan meninggalkan pacarnya mungkin, kemudian pacarnya berselingkuh dengan sahabatnya dan sebagainya. Artinya, sekali lagi kita kembali kepada unsur yang penting dalam fiksi realistis, bahwa fiksi realistis itu harus mengangkat isu-isu kontemporer, isu-isu yang aktual, isu-isu yang dekat dengan kehidupan pembaca sendiri. Intinya adalah teman-teman semua, ada sesuatu yang biasa terjadi pada tokoh cerita yang membuat ia masuk dalam pusaran konflik untuk mencapai tujuannya. Tapi ingatlah bahwa konfliknya harus kontemporer dan akrab bagi pembaca. Jadi dua hal penting yang bisa kita catat dari dua hal ini adalah dari hal yang harus dihindari. Yang pertama adalah bahwa fiksi realistis walaupun mengangkat jalan cerita atau alur cerita tentang kehidupan sehari-hari, ia tidak boleh membosankan. Nah, dan yang kedua, konflik untuk membuat dia tidak bosan itu juga harus konflik kontemporer atau isu-isu kontemporer yang dekat dengan kehidupan aktual pembacanya atau aktual pada tahun diterbitkannya fiksi tersebut. Nah, ketika kita sudah melihat contohnya, dan Anda tentu dapat membuat contoh yang lebih baik lagi yang kemudian memenuhi unsur bahwa ia harus menarik dengan adanya konflik, dan konflik tersebut adalah konflik kontemporer. Hal kedua yang harus Anda hindari ketika menulis fiksi realistis adalah elemen supranatural. Nah, bagaimanapun juga
Anda sama sekali tidak boleh menggunakan unsur supranatural dalam menulis cerita fiksi realistis. Dalam upaya menyelesaikan semua permasalahan dan konflik yang ia hadapi, Anda harus mampu memastikan bahwa tidak ada penggunaan hal-hal ajaib, mustahil, sihir, atau sesuatu yang terkesan mukjizat. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik ketika Anda menulis fiksi realistis, bahwa Anda tidak dapat menyandingkan ini dengan hal-hal yang berbau gaib. Anda menulis bahwa ada seseorang naik gunung kemudian bertemu hal-hal gaib yang mengubah pandangannya. Kemudian Anda menyebutkan ini adalah sebuah fiksi realistis. Fiksi realistis tidak bisa seperti itu karena unsur yang Anda hadirkan di sini sudah tidak realistis lagi dan sudah tidak logis lagi. Jadi unsur supranatural tidak dapat Anda masukkan dalam penulisan fiksi realistis. Nah, itu adalah dua hal yang harus Anda hindari ketika Anda menulis fiksi realistis. Yang pertama, Anda harus menghindari klise, terlalu biasa-biasa saja. Nah, tipsnya adalah dengan menambahkan konflik, yang konflik itu adalah isu kontemporer. Dan yang kedua, dengan menghindari adanya unsur atau elemen supranatural yang menghadirkan kesan magic, kesan gaib, kesan sesuatu yang magis, dan lain sebagainya. Karena sekali lagi, fiksi realistis adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak sama dengan fiksi ilmiah ataupun fiksi fantasi. Ketika Anda menulis fiksi realistis, acuannya adalah kehidupan kontemporer, kehidupan yang real dan nyata di masa sekarang. Oke, itu adalah hal yang bisa kita sampaikan mengenai fiksi realistis dalam video kali ini. Jika Anda mengalami kendala dalam proses menulisnya, jangan khawatir, jangan ragu untuk menghubungi kami di penulisgunung.id. Di sana Anda bisa menggunakan jasa ghostwriter, mengikuti kelas menulis online, dan juga bimbingan menulis privat yang memiliki garansi buku Anda selesai sampai kemudian bisa untuk diterbitkan. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat menulis, selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.